Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Buat kalian yang sering lewat di jalanan Jakarta, pasti udah nggak asing lagi kan sama pemandangan ini? Tiang-tiang beton raksasa yang berdiri di tengah kota, tapi keretanya nggak pernah ada. Orang bilang ini monumen kegagalan. Tapi tahu nggak sih, monumen kayak gini tuh nggak cuma ada satu di Indonesia loh. Negara kita punya banyak banget daftar proyek super ambisius yang rencananya tuh keren banget, tapi akhirnya cuma jadi angan-angan dan juga buang-buang duit aja. Mau lihat list lengkapnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Food estate. Sebagai negara berkembang, sebenarnya Indonesia tuh punya segudang proyek yang kalau sampai berhasil, mungkin bisa bikin negara tetangga iri sama kita loh. Salah satunya adalah proyek food estate ini, di mana tujuannya tuh biar urusan pangan negara kita tidak bergantung sama negara lain, alias mandiri dan juga nggak perlu impor sama sekali. Nah, dulu nih rencananya tuh mau bikin lumbung raksasa di Kalimantan dan juga Papua, di mana di Provinsi Kalimantan Tengah harusnya ada lahan seluas 30.000 hektar yang bisa dipakai ya teman-teman. Cocok banget kan? Udah lahan masih banyak, terus bisa meningkatkan produktivitas daerah sana juga lagi. Masalahnya nih, ternyata itu hanya angan-angan doang, karena waktu dikerjain di lapangan, proyeknya tuh malah gatot alias gagal total. Jadi ceritanya, lahan yang dipilih itu kebanyakan gambut, yang berarti lahan itu tuh gampang rusak, gampang kebakar, dan kalau dipaksa jadi sawah, ya bakal zonk total sih. Terus yang lebih nyeseknya lagi nih adalah petani lokal sana pada nggak dilibatin sama sekali. Dan ujung-ujungnya proyek ini malah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, mulai dari penebangan hutan hingga pengeringan gambut yang melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar. Menara Jakarta. Yang harusnya jadi bangunan dengan tinggi 558 meter, punya lahan parkir 144.000 meter persegi, dan dapat gelar sebagai menara paling tinggi sedunia. Sekarang mah cuma jadi angan-angan aja, karena proyek Menara Jakarta mangkrek begitu aja. Jadi gini, di tahun 1995, Indonesia tuh pengen punya landmark cakep yang bikin orang di luar negeri pun jadi kepengen ya datang untuk menikmati pemandangan Jakarta. Tapi karena Indonesia tuh dihantam krisis moneter pada tahun 1998, investor yang awalnya jor-joran ngasih duit nih langsung pada berhenti semua. Ya, nilai tukar rupiah anjlok parah lah ya, dimana seketika itu juga membuat utang dan juga biaya impor material konstruksi membengkak berkali-kali lipat. Momentum proyek ini pun semakin hilang ketika rezim Soeharto tumbang pada tahun 1998 yang mengubah total landscape politik dan juga ekonomi Indonesia. Dan walaupun udah sempat ada rumor kalau proyeknya ini mau dilanjutin pada tahun 2003 sama PT Agung Sedayu Group dengan tambahan dana sebesar 7 triliun, tapi sampai sekarang isinya tetap cuma basement dan juga besi doang. Pesawat N250 Gatot Kaca. Dulu nih, pada masanya B.J. Habibie memimpin Indonesia, ceritanya tuh dia punya mimpi untuk bikin negara kita sebagai negara produsen pesawat. Nah, salah satu proyeknya adalah pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca yang jadi pesawat turbo tercanggih di kelasnya. Tapi yang namanya mimpi ternyata emang berujung jadi mimpi doang tuh ya. Sejak dirancang pada tahun 1986 dan sempat mengudara di tahun 1995, taunya malah kandas karena munculnya krisis moneter di tahun 1998. Seperti yang kalian tahu, ekonomi Indonesia pun hancur banget kan pada saat itu, dan satu-satunya biar bisa selamat adalah dengan minjem duit dari International Monetary Fund atau IMF. Nah, sebagai salah satu syarat pinjamannya, IMF meminta Indonesia untuk menghentikan pendanaan bagi industri strategis berbiaya tinggi, termasuk PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang memproduksi pesawat N250 ini. Akibatnya nih, proyek kebanggaan bangsa ini tuh terpaksa berhenti total sebelum sempat masuk ke tahap produksi massal. Monorail Jakarta.
Kalau lagi jalan-jalan di Jakarta, terus ngeliat ada banyak tiang beton nangkring di tengah jalan kayak begini, jangan kaget ya. Soalnya tiang-tiang itu bukanlah dekorasi kota kok, tapi sisa-sisa peninggalan dari proyek monorail Jakarta. Jadi ceritanya di tahun 2004, Gubernur Jakarta waktu itu, yaitu Sutiyoso, kepikiran untuk bikin monorail biar orang-orang bisa berhenti pakai kendaraan pribadi. Tapi ya namanya Indonesia, setiap ada proyek agak janggal kalau nggak ada masalahnya nggak sih? Mulai dari masalah pertama, yaitu uang. Investor yang awalnya siap bayarin, mendadak malah pada syarat modal. Udah gitu dari sisi pemerintah sendiri juga nggak mau ngeluarin duit sama sekali ya. Terus berikutnya adalah masalah lahan di mana pemerintah ternyata perlu ngurus izin pembebasan lahan terlebih dulu, yang anehnya tuh nggak pernah kelar-kelar. Alhasil pembangunannya tuh mandek sampai tiang pancang doang, dan sampai sekarang tidak ada yang melanjutkannya lagi. Ya rumornya sih Gubernur Jakarta sekarang yaitu Bapak Pramono udah ngingetin PT Adikarya untuk membongkar tiang monorail itu atas putusan pengadilan negeri sama arahan Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara. Blok Masela. Di tahun 1998, pemerintah awalnya pada semangat ya karena menemukan blok gas di Maluku yang katanya bisa bikin Indonesia kaya raya sebagai negara raja energi. Nah, karena penemuan ini, pemerintah tuh langsung bikin proyek ambisius bernama Blok Masela yang niatnya sih bisa ningkatin devisa, membuka lapangan pekerjaan, dan membuat Maluku jadi pusat energi gitu ya. Asal kalian tahu nih, kalau aja Blok Masela ini sampai jalan, katanya bisa memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 35.000 barel minyak per hari, dan gas pipa 150 mmsfcd loh. Eits, tapi sayangnya nih, dari awal aja ternyata pemerintah udah pada ribut. Investor awal yaitu Inpex dan juga Shell mengusulkan kalau kilangnya ini dibangun terapung di laut karena dianggap lebih cepat dan juga hemat biaya. Namun, pemerintah Indonesia setelah melalui polemik panjang, akhirnya memutuskan kalau kilangnya itu harus dibangun di darat agar memberikan manfaat ekonomi seperti lapangan pekerjaan dan juga pembangunan industri turunan yang lebih besar bagi masyarakat Maluku. Dan kalian tau nggak apa? Cuma karena perbedaan ini doang nih, ujung-ujungnya proyeknya tuh nggak pernah jalan alias mangkrak bertahun-tahun. Nah, keputusan final Presiden Jokowi saat itu juga memaksa investor untuk merombak total seluruh rencana proyek yang kemudian memakan waktu dan juga biaya yang sangat besar. Dan akibat perubahan fundamental dan juga penundaan yang terlalu lama, pihak Shell pun akhirnya mundur dari proyek ini yang menyebabkan ketidakpastian baru dan juga menunda proyek ini lebih jauh lagi. Padahal ya, kebayang gak sih kalau proyeknya tuh jalan bakal sebermanfaat apa untuk Indonesia? Harta karun udah ada di depan mata, tapi masih aja ya berkutat di situ-situ doang. Garuda Indonesia. Dari beberapa maskapai yang ada di Indonesia, sebenarnya Garuda tuh masih tetap jadi yang terbagus dan salah satu pilihan utama bagi para penumpang negara kita ya. Nah makanya dari dulu pun aslinya Garuda ini udah pengen go internasional dengan proyek bernama Quantum Leap. Tapi bukan kuantum-kuantum di film Marvel yang bikin orang hilang itu ya. Tapi niatnya Garuda itu adalah mau bikin program ekspansi besar-besaran seperti menambah armada sampai ratusan pesawat, membuka rute internasional ke berbagai benua, bikin layanannya tuh makin premium. Ya ibaratnya mah mau nyaingin Singapore Airlines gitu deh. Sayangnya ide ini cuma jadi angan-angan doang karena manajemen keuangannya sendiri tuh amburadul banget. Apalagi manajemennya sendiri juga salah memprediksi ya, sehingga rute yang baru dibuka berujung sepi, pesawat tuh pada nganggur, utang tuh numpuk, dan keuangan Garuda gimana? Ya ngos-ngosan doang deh. Dari yang awalnya bermimpi untuk jadi maskapai kelas dunia, ujung-ujungnya malah hampir bangkrut dan pusing mikirin bayar utang doang ya teman-teman. Pemerintah kita aja sampai harus turun tangan tuh ya untuk merestrukturisasi utang mereka, biar maskapai ini tidak beneran tutup selamanya loh. Mobil Nasional Timor. Dulu, mobil yang namanya Timor ini sempat disebut-sebut sebagai mobil nasional kebanggaan Indonesia ya. Cuma sayangnya bukan yang bikin harum nama negara, tapi yang ada malah malu-maluin doang. Jadi nih, proyek ini diberikan kepada perusahaan milik putra Presiden Soeharto saat itu, yaitu Tommy Soeharto, yang mendapat fasilitas luar biasa berupa pembebasan pajak mewah dan juga bea masuk.
Akibatnya nih, mobil Timor yang sebenarnya adalah mobil Kia Sevilla dari Korea Selatan yang hanya diganti logonya aja nih, bisa dijual dengan harga sangat murah dan juga mematikan persaingan. Nah, praktik tidak adil ini diprotes keras laya oleh negara produsen mobil lain seperti Jepang hingga ke Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Dan pukulan telaknya datang saat krisis moneter 1998 serta lengsernya Presiden Soeharto yang seketika menghilangkan semua fasilitas dan juga perlindungan politiknya, di mana membuat proyek ini tuh nggak bisa bertahan dan juga langsung mati. Kompleks olahraga Hambalang. Buat orang yang nggak terlalu ngikutin berita di Indonesia, aku jamin seenggaknya sekali seumur hidup kalian pasti pernah denger lah ya Hambalang, sering disebut sama orang-orang. Nah, buat yang nggak tahu, Hambalang tuh dulunya proyek pemerintah buat bikin pusat pendidikan sekaligus pelatihan olahraga terbesar di Indonesia. Bayangin ya kalau sampai jadi nih, nantinya para atlet Indo bakalan latihan di situ, tidur di situ, rehab di situ, pokoknya semua tuh jadi satu tempat deh. Keren banget nggak sih? Nah, masalahnya, waktu eksekusi tuh ternyata tidak seindah rencananya teman-teman. Pembangunan seluas 30 hektar itu terhenti gara-gara banyak ditemukan kasus korupsi di mana para pejabat tinggi pun terseret kasus ini. Masalah ini juga diperparah ya setelah ketahuan kalau sejak awal proyek ini tuh sudah bermasalah karena dibangun di atas kondisi tanah yang labil, miring, dan rawan longsor yang sebetulnya tidak layak untuk bangunan megah. Meskipun ada usulan untuk dirobohin aja, tapi sampai sekarang kompleks olahraga Hambalang ini masih ada dan berujung mangkrak sebagai monumen kegagalan akibat keserakahan dan juga pengabaian ilmu konstruksi ya teman-teman. Jembatan Selat Sunda. Tiap tahun biasanya pemerintah bakal rapat untuk membahas agenda nasional negara ini mau membangun apa aja ya. Nah, di tahun 2014 kesebutlah tuh proyek Jembatan Selat Sunda yang katanya bisa menghubungkan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Jadi jembatan sepanjang 30 km itu rumornya bisa jadi jembatan terpanjang di dunia. Ya sebenarnya sih masyarakat udah semangat banget tuh, karena kalau sampai iya beneran terjadi, berarti sektor transportasi sama sektor pariwisata bakal kena efek paling dahsyatnya kan tuh. Nah, masalahnya nih, ternyata waktu dihitung-hitung biaya pembuatannya, sampai 200 triliun lebih yang terlalu besar untuk ditanggung oleh APBN. Sementara, skema pendanaan dari swasta pun juga nggak pernah jelas ya kabarnya. Lalu, pukulan terakhir datang saat pergantian pemerintahan pada tahun 2014 ke era Presiden Jokowi yang mengubah fokus pembangunan dari koneksi darat Jawa-Sumatera menjadi program tol laut. Pemerintah saat itu sih berpendapat bahwa dana sebesar ini untuk bangun satu jembatan itu lebih baik dialokasikan untuk membangun pelabuhan dan juga infrastruktur di seluruh Indonesia secara lebih merata aja, sehingga proyek ambisius ini akhirnya dibatalkan karena tidak lagi dianggap sebagai prioritas utama. Sistem peringatan tsunami. Semenjak tsunami Aceh tahun 2004 terjadi, sebenarnya para petinggi Indonesia udah langsung menyiapkan proyek Inatius alias sistem peringatan dini tsunami. Tentunya tujuannya tuh biar nggak ada tragedi seperti itu lagi ya. Jadi konsepnya tuh bakal ada ratusan sensor berupa buoy di laut, biar nih kalau ada gempa, sistemnya tuh langsung ngasih warning ke warga supaya mereka bisa buru-buru lari ke tempat yang aman ya teman-teman. Nah sayangnya ternyata sistem ini nggak dirawat dengan benar sehingga banyak buoy yang rusak, hilang, atau bahkan ada yang dicuri. Gila gak sih? Alat seharga miliaran malah hilang begitu aja coba. Dan gak cuma itu, tapi koordinasi antar lembaga juga jelek banget, sehingga sistemnya tuh tidak bekerja dengan baik ya. Alhasil pada tahun 2018, masyarakat Indonesia malah kena dampaknya lagi, di mana ada tsunami Palu yang menelan banyak korban. Dan waktu sudah kejadian, semua orang barulah tuh saling tuduh-tuduhan. Padahal kalau aja nih dijaga dengan baik, proyek yang udah berjalan gini kan bisa bikin Indonesia jadi lebih bagus ya. Mobil SMK. Kalau tadi ada proyek mobil dari anaknya Soeharto, nah kali ini ada mobil SMK yang merupakan program yang dipromosikan oleh Bapak Joko Widodo. Namun, hype segede itu ujung-ujungnya malah berujung zonk karena proyeknya dianggap gagal total.
Jadi ceritanya anak-anak SMK di Solo pada bikin mobil SMK di mana Pak Jokowi menggunakan mobil itu untuk kendaraan dinasnya ya. Viral lah waktu itu karena orang-orang ngira kalau Indonesia juga bisa bersaing sama mobil Proton di Malaysia. Sayangnya mobil yang diresmikan sama Pak Jokowi waktu dia menjabat sebagai presiden itu berujung gagal dan juga pabriknya pun sepi kayak rumah kosong. Apalagi nih banyak rumor beredar kalau mobilnya itu ternyata sangat identik dengan mobil dari Cina dan masih bergantung pada komponen impor sehingga mematahkan narasi karya anak bangsa. Selain itu, sebagai produk bisnis, SMK ini tuh kesulitan bersaing di pasar yang sudah dikuasai merek Jepang yang punya jaringan dealer dan juga purna jual yang sangat kuat. Dimana akibatnya SMK gagal total dalam memenuhi ekspektasi publik sebagai mobil nasional dan kehadirannya di pasar pun hingga kini sangatlah minimal. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.